Ini cara perakitan lemari pintu 3 bagian dalam standar. Ayo dong. Aduh dong. Nah, jadi ini kan di ujung ini namanya bagian samping ini ada kayu nongol nih. Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam lubang ini ya, lubangnya. Ayo masukin. Nah, itu masukin dalam lubang. Nah, nanti tinggal dipasang baut knockdownnya nih. Ini kan ada baut knockdownnya. Baut knockdownnya tuh kayak gini. Dia pakai kunci pas 12. Oke. Nah, dia kalau udah kepasang nih ditinggal aja, nggak usah dipegang. Udah kuat. Nah, jadi langkah pertama tuh pasang dulu nih bagian samping luar dan bagian sekat dalamnya. Kayak tadi. Kalau kita di sini kan pakai mesin bor ya, jadi cepet. Kalau ada kunci ring, pakai kunci ring sih lebih enak. Jadi nggak pakai flat. Nah, ini pasang bagian sekat dalam. Nah, ini bagian dalam standar ya. Ada perbedaan sedikit sama bagian dalam yang double rak. Nah, ini jadi udah kepasang nih tiga-tiganya ya. Selanjutnya pasang bagian atas. Jadi ini harus berdua nih. Nah, begini. Pasang bagian atasnya tuh sama kayak tadi, ada lubang sama di bagian atas itu ada kayu lebih yang buat masuk ke lubang. Gitu. Nah, jadi ini masang bagian atasnya. Nah, tinggal dimasukin aja ke dalam lubangnya biar pas. Nah, itu kan gampang banget ya. Nah, untuk yang ini tip, kencengin, jangan kenceng dulu, ntar kan soalnya masang tiang ini. Jadi untuk bagian dalam standar ini, untuk itunya dipasang dulu aja, baut knockdown itu dipasang, cuman jangan dikencengin. Jadi maksudnya dipasang itu biar dia nempel dulu sama murnya. Murnya itu udah kita patenin. Oke, tinggal nempel dulu sama murnya. Jadi jangan langsung dikencengin. Kalau dong pas itu dulu dong, skrup yang Honda dulu. Udah bisa gak dipasang? Nah, jadi ini gini ya. Tinggal pasang bagian tengahnya karena ini tiangnya sendiri. Nah, caranya begitu, diangkat dulu sedikit. Makanya tadi saya bilang biar murnya itu jangan langsung dikencengin kalau bagian atas. Nah, seperti itu. Kalau udah kepasang tinggal dikenceng-kencengin dah gitu. Nah, ini perbedaannya dia kalau bagian dalam standar sama bagian dalam double rak di sini. Kalau bagian dalam double rak dia lebih sama aja sih, cuman lebih gampang gitu. Nah, ini setelah udah dikenceng-kencengin. Nah, langkah selanjutnya tuh pasang raknya. Nah, ini posisi udah kenceng semua. Nah, ini sekarang kita masang, setelah ini kepasang, jadi pasang hambal yang laci dulu, rak yang ada lacinya nih. Ini masangnya begini, dari belakang, pelan-pelan nih, miring dulu. Ya. Nah, nanti kira-kira di apa sih? Kita dilurusinnya dari atasnya dulu. Setelah itu tinggal diratakan. Jadi rak itu dia duduk di sini nih. Ini sengaja nih dikasih tulang buat dudukan raknya. Nah, tinggal pasang rak-raknya lagi. Gitu.
masangnya sama kayak tadi. Kalau untuk masang yang sambal yang ada lacinya enakan dari belakang. Nah ini rak gantung. Terbalik dong, depan belakangnya. Gampang kalau masang rak dong. Jadi ini udah kita tanda-tandain nanti supaya nggak ketuker. Udah kita tanda-tandain nih pasangan-pasangannya. Nah, setelah rak udah kepasang, bagian belakang dong. Bukan yang ini mah sliding. Iya ini sliding kan. Ini. Nah, ini langkah selanjutnya kita pasang bagian belakang. Jadi ini nih di sini nih ada buat bukan atau nepaknya papan belakang gitu. Nah, ini kalau buat pemula ditahan begini pakai kaki ya, takutnya jatuh nanti kena jari kaki. Nah, ini. Nanti kita tanda-tandain soalnya misalkan ada yang harus dipasang pertama dua, nanti kita tandain. Kayak ini nih. Kita tandain pasang pertama. Karena beda tukang beda kerjaannya. Ini gampang. Nah, cara masangnya gini ya. Nanti kan udah ada lubang-lubang sekrupnya nih. Tinggal dipasangin sekrup aja. Gitu. Jadi ini gini ya, dia jangan nyampe longgar banget. Longgarnya segini nih kira-kira, tapi nggak akan kelihatan dari dalam karena udah ada tulangnya. Tuh, dari dalam nggak ada celah. Nah, ini jadi pasang semuanya nih, 3 papan belakangnya kita buat ada 3. Nih setelah papan belakang terpasang nih nggak ada celah-celahnya, semuanya rapet karena di sini kita kasih tulang untuk menutup celah. Nah ini selanjutnya pasang pintu. Ini pintu pasang tinggal dipas-pasin aja ya sama lubang sekrupnya. Nanti yang selnya kita tanda-tandain, jadi pasang sesuai tanda. Jadi satu orang nih, ayo pasang. Jadi satu orang megang pintu, satu orang nyekrup gitu. Kalau yang udah ahli mah satu orang sendiri juga bisa. Posisi lagi hujan deras ini. Gampang masang pintu, cuma tinggal disamain aja dengan tanda-tandanya. Pemasangan pintu kedua. Gampang kok, bukan tukang kayu juga bisa. Soalnya kita buat semudah mungkin lah pemasangannya. Nah ini pemasangan pintu ketiga. Nah coba dong. Nah ini enak semua ya, nggak mentok nih. Tuh nggak ada yang mentok ya.
Nah, nanti biasanya nih kalau orang yang bukan biasa main lemari, ada nih misalkan lemari miring nih. Kalau lemari posisinya miring, dia misalkan lantainya biasanya miring. Dung, coba miringin dong. Tip, lu buka pintu. Nih, ini contoh lemari dimiringin ya. Biasanya kalau lemari miring itu ada yang mentok dia gitu. Kalau misalkan nah kayak gini nih kan mentok bawahnya nih, nggak bisa kebuka, dia itu cuma miring aja. Jadi apa diganjel di sebelah sini atau di sana gitu, karena kan ini tadi kalau tadi sengaja dimiringin karena kan lantai nggak itu juga beda-beda ya. Patokannya kalau udah kepasang begini kita ngeliat dari samping nih. Jadi kalau dari samping ini posisi tiang lemari nih dari sini ke bawah dengan yang di ujung sana tuh dia rata gitu posisinya, nggak ada yang miring begini, jadi rata begini gitu. Jadi itu nyiku namanya. Misalkan nggak nyiku, dilihat yang nggak nyiku tinggal ganjal aja, misalkan ada kasus tadi pintu mentok begitu. Nah itu aja sih, gampang banget. Kalau kita di sini mah masang ginian nggak ada setengah jam, paling cuma 15 menit selesai gitu. Gampang. Nanti kita tanda-tandain semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini posisi lokasi workshop kita nih. Ini kayu-kayu jati masih mentah nih kayak gini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.